Halo anak-anak semuanya, berjumpa kembali bersama Miss Nari. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada tema 8, lingkungan sahabat kita. Subtema 1, manusia dan lingkungan, muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam, kelas 5. Nah, hari ini kita akan mengetahui manfaat air dan siklus air. Nah, anak-anak semua pasti tidak asing kan dengan yang namanya air? Manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk pembangkit listrik. Nah, anak-anak, kita patut bersyukur karena air senantiasa tersedia di bumi. Mengapa ya air selalu tersedia di bumi? Jadi, air selalu tersedia di bumi karena air itu mengalami yang namanya siklus. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran. Nah, jadi siklus air itu secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi lagi. Nah, siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Nah, selanjutnya manfaat air. Yang pertama, manfaat air bagi manusia. Jadi, air itu untuk kebutuhan rumah tangga seperti mandi, mencuci, dan air minum. Selanjutnya, air sebagai sarana rekreasi bagi manusia. Yang ketiga, air bermanfaat untuk menjaga kebersihan jalan dan pasar. Yang keempat, air bermanfaat sebagai pembangkit listrik. Yang kelima, air diperlukan untuk pertanian, lalu untuk keperluan pelayaran. Selanjutnya yang kedua, manfaat air bagi tumbuhan. Air dibutuhkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Lalu, air juga sebagai pelarut zat hara, media pengangkut dan memindahkan hasil fotosintesis, lalu membantu proses respirasi. Selanjutnya, air bermanfaat untuk mengatur suhu pada tumbuhan agar tetap stabil. Selanjutnya, tempat hidup bagi tumbuhan air dan penghasil tenaga mekanik pada tumbuhan. Lalu, manfaat yang ketiga, manfaat air bagi hewan. Yang pertama, jelas manfaatnya untuk sumber minuman. Yang kedua, tempat hidup bagi hewan air. Yang ketiga, tempat membersihkan tubuh hewan. Yang keempat, tempat berlindung dan bersembunyi. Dan yang kelima, memproduksi susu bagi hewan yang menyusui. Selanjutnya, siklus air. Jadi anak-anak, siklus air itu ada 4 tahapan. Yang pertama, evaporasi atau penguapan. Tahap yang kedua,
kondensasi atau pengembunan. Yang ketiga, presipitasi atau hujan. Tahap yang keempat, infiltrasi atau penyerapan air. Nah, anak-anak, mari kita bahas satu persatu tahapan siklus air. Nah, yang pertama, evaporasi atau penguapan. Siklus air diawali dengan terjadinya evaporasi. Evaporasi adalah penguapan air di permukaan bumi. Air-air yang ada di sungai, danau, dan laut akan mengalami penguapan dengan bantuan sinar matahari. Proses evaporasi menyebabkan perubahan wujud air menjadi uap air. Artinya, terjadi perubahan wujud air menjadi wujud gas. Kemudian uap air tersebut akan naik menuju atmosfer. Kondensasi atau pengembunan. Nah, setelah proses evaporasi, selanjutnya akan terjadi proses kondensasi. Kondensasi merupakan perubahan uap air menjadi embun. Pada ketinggian tertentu, embun menjadi partikel es yang berukuran sangat kecil karena suhu udara yang rendah. Kondensasi akan terus berlangsung hingga partikel-partikel es saling berdekatan dan membentuk awan. Nah, semakin banyak partikel es yang berdekatan, gumpalan awan yang terbentuk akan semakin tebal dan berwarna hitam gelap. Ketiga adalah presipitasi atau hujan. Presipitasi merupakan proses mencairnya awan hitam yang mengandung partikel-partikel es. Pada suhu udara yang tinggi, awan tersebut akan mencair menjadi air yang jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Pada suhu yang terlalu rendah, awan hitam tersebut tidak akan mencair dalam bentuk air hujan, namun akan menjadi butiran-butiran salju atau hujan es. Proses yang terakhir adalah infiltrasi atau penyerapan air. Nah, setelah melalui proses presipitasi, tahapan terakhir pada siklus air yaitu infiltrasi. Selain mengalir menuju tempat yang lebih rendah, air hujan yang telah jatuh ke permukaan bumi juga akan merembus menuju pori-pori tanah dan menjadi air tanah. Proses tersebut dinamakan infiltrasi. Setelah masuk ke pori-pori tanah, air akan mengalir secara perlahan menuju laut. Hari ini adalah manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk pembangkit listrik. Air selalu tersedia di bumi karena mengalami yang namanya siklus. Siklus air merupakan siklus perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.